Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak, mahasiswa baru jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video yang berjudul Dampak Pandemi Terhadap Ekspor Impor di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada harga masker dan ketersediaan masker, tapi juga berdampak pada perdagangan dan juga pariwisata. Artinya sektor ekonomi di Indonesia juga sudah mulai terasa dampaknya akibat mewabahnya virus novel corona ini. Apabila kita lihat dari sektor perdagangan sendiri, ekspor dan impor ke dan juga dari Tiongkok ini sudah mulai berdampak karena ekspor beberapa komoditas ke Tiongkok tertunda, diantaranya seperti ekspor manggis yang kemudian dari Tasik tertunda untuk dikirim ke Tiongkok. Impor juga kemudian mengalami penundaan ataupun dibatasi, terutama untuk hewan hidup yang dari Tiongkok. Dan apabila kita lihat dari pernyataan Jokowi, sepertinya kontribusi ekspor dan impor ke dan juga dari Tiongkok ini merupakan salah satu yang utama bagi Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Yang kita ketahui, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Indonesia sampai saat ini masih melawan sama seperti negara lain, dikarenakan jumlah kasus virus corona juga terus berkembang cukup cepat. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19. Kasus virus corona ini diketahui adalah penyakit misterius. Kenapa bisa dikatakan penyakit misterius? Karena penyakit ini dapat melumpuhkan kota Wuhan contohnya, dan kota lainnya yang terdapat di berbagai negara. Tragedi pada akhir 2019 tersebut masih terus berlanjut hingga sampai saat ini. Penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Akan tetapi, pemerintah negara Indonesia sendiri menggunakan metode lockdown berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Jika pandemi ini terus meningkat, maka banyak orang yang ketakutan dengan pandemi ini yang akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial. Seperti yang kita sudah lihat, banyak sekali perusahaan yang tutup demi untuk mencegah penularan virus, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Bukan hanya perusahaan yang mengalami kelumpuhan, akan tetapi para karyawan lainnya juga ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19, yang dimana pekerjaan yang biasanya dilakukan di luar rumah sekarang terpaksa harus dilakukan di dalam rumah. Permasalahan tersebut juga terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan sangat drastis akibat larangan penerbangan sementara oleh pemerintah. Selain itu juga, dampak COVID-19 juga berpengaruh pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri, yang memberikan dampak cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para pelaku ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Karena seperti sekarang sedang mengalami penurunan, sehingga daya beli juga menurun secara drastis karena berkurangnya turis lokal maupun mancanegara, yang secara otomatis pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Hal inilah
yang mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah. Karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar. Selain dari sektor pariwisata, pandemi juga memberikan dampak di sektor industri. Sektor industri ini juga memiliki tingkat paling tinggi yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Dampak virus corona bagi perekonomian ini juga memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Seperti yang saya kutip dari berita tempo.co pada tanggal 13 Maret 2020, guna mengatasi ini, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan membuat stimulus non-fiskal untuk melengkapi fiskal jilid 2. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah yang pertama, penyederhanaan dan pengurangan pada jumlah larangan dan pembatasan pada aktivitas ekspor. Dengan diadakan kebijakan ini, kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri. Yang kedua, penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan pada aktivitas impor, terutama bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap berjalan dan tersedia. Yang ketiga, pemerintah memberikan percepatan proses ekspor dan impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Yang keempat, peningkatan dan percepatan layanan untuk proses ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem atau disebut NLA. Dengan diberlakukan 4 kebijakan di atas, kegiatan ekspor dan impor negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan juga terjamin, mengingat wabah ini juga mempengaruhi tingkat ketersediaan barang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya